luntur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Lama mereka terdiam. Rangga kini mencoba merenung dan membayangkan tentang Tibet yang memang sering didengarnya dari para pendeta yang masuk membawa ajaran kebaikan di tanah Jawa. Penampilan para pendeta yang sederhana, Rangga kini mendesah perlahan. Kalau hanya mendengar cerita tentang Tibet dariku, aku yakin tak akan membuatmu puas, Rangga Geni. Kenyataan itu kadangkala jauh lebih indah dari khayalan atau sebaliknya. Untuk itu, sebaiknya kau ikut dengan kami ke Tibet. Kau bisa melihat dan merasakan kehidupan di sana. Iya, kau benar, Kotosati. Tapi kita lihat saja nanti. Tuan, dia adalah putra mahkota. Dia memiliki tahta tempat dia berkuasa. Kurasa, kalau kelak dia telah menduduki tahta itu, dia akan semakin sibuk. Dia tak mungkin bisa bergerak dan meninggalkan rakyatnya yang harus dipulihkannya dari kesengsaraan dan kelaparan yang selama ini dialami oleh kaula Merakjingga. Aku mengerti, Tuan Putri. Kami bertiga sudah setuju untuk tinggal lebih lama lagi di sini untuk membantu memberantas kaki tangan Rakai Maesa yang masih berkuasa. Terima kasih, Tuan. Tapi semuanya itu nanti keputusan Ramandaku. Saat ini beliau masih menjadi seorang raja Merakjingga. Belum ada surat keputusan dari Yang Di-Pertuan Agung di Mataram. Aku menghargai Ramandaku. Bagaimanapun dia masih memiliki kuasa atas Merakjingga. Tuan, ya. Sebaiknya kita ke alun-alun saja. Kita bisa ikut para prajurit berpesta. Ya, Tuan. Ayolah. Biarlah para prajurit jaga yang berada di sini. Mari, Tuan. Ayolah. Hai Rangga Geni dan Tuan Putri. Oh ya, maaf. Rasanya aku lebih enak dengan menyebut namamu daripada aku memanggilmu dengan sebutan Gusti Pangeran. Oh, silakan, Tuan. Memang aku bukanlah seorang raja. Kita dulu saling kenal di saat aku masih orang biasa. Itu hanyalah soal keturunan, soal leluhur. Pada dasarnya kita ini semua sama. Aku suka Tuan memanggilku seperti semula. Jangan ikut-ikutan latah. Baiklah, Rangga Geni. Padahal saat ini banyak orang yang mencari gelar, mencari kesempatan menjadi orang yang terpandang dan bisa duduk di kursi pemerintahan di keraton. Saling bunuh, saling tuding, dan saling fitnah. Itu semua karena memiliki keinginan untuk menjadi orang terpandang. Bahkan punya hasrat menjadi seorang raja. Sudahlah, Tuan. Kalau kita bicarakan, itu tidak akan ada habis-habisnya. Dan mungkin bisa menyinggung banyak orang. Maklum, kadang-kadang orang yang suka berlaku curang cepat tersinggung. Terlalu halus perasaannya. Ayolah, sekarang kita menuju alun-alun. Paman Wisesa, hari ini kita akan meninggalkan Karanggombak. Aku sudah meninggalkan beberapa prajurit untuk menjaga keamanan di sini. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke Keraton Merakjingga. Aku yakin di keraton pasti banyak prajurit Rakai Maesa. Dan kita semua tak akan bisa menghindari peperangan untuk kedua kalinya. Hamba mengerti, Nak Mas. Dan dari sekarang kita harus mempersiapkan para prajurit. Prajurit akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang satu kelompok adalah beberapa prajurit biasa yang digabung dalam kelompok para pendekar. Dan yang satunya adalah prajurit yang Paman pimpin langsung. Baiklah, Nak Mas. Hamba mengerti. Kita berangkat sekarang, Paman Wisesa. Kita berangkat sekarang!
Pasukan Mataram yang berjumlah besar itu berangkat meninggalkan Karangkombak. Derap kuda mereka seperti nyanyian kemenangan. Para penduduk Karangkombak semuanya mengantar sampai di gerbang utama Karangkombak. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Ih, dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Sementara itu, di ujung desa, tampak seorang lelaki memasuki desa Karangkombak. Jalannya begitu lemah. Oh, aku sudah tiba di desa Karangkombak. Desa yang cukup lama aku tinggalkan karena dikuasai oleh orang-orang Rakai Mahesa. Kini, aku kembali lagi kemari. Kembali ke Karangkombak. Di sini dulu aku bertemu dengan Durganini. Di sini awal cintaku pada Durganini. Oh, Durganini. Di mana kau saat ini? Aku lapar sekali. Dulu di sebelah sana ada sebuah rumah makan. Tapi sekarang sudah tak ada lagi. Pasti para prajurit Rakai Mahesa telah menggusurnya. Sebaiknya aku terus saja masuk ke dalam desa. Kalau memang para prajurit Merak Jingga ada yang tinggal di sini, aku akan menghadapi dan menghancurkan mereka. Laki-laki yang tak lain Rama penjaga itu melangkah terus menyusuri jalan desa Karangkombak. Aneh sekali. Aku melihat ada perubahan di sini. Wajah para penduduk desa itu begitu penuh semangat dan gembira. Apakah memang pasukan Mataram yang lainnya telah melewati desa ini dan mengusir semua pembantu Rakai Mahesa? Iya. Agaknya memang di sini telah dibebaskan. Di sana itu ada sebuah rumah makan. Sebaiknya aku makan di sana.
Kita sekarang bebas. Ladang dan kesalahan. Iya, benar. Sekarang tak ada lagi prajurit Meresjingga di sini. Yang ada hanyalah orang-orang desa. Tapi kenapa Gusti Rakai Galuh tidak meninggalkan prajurit di sini? Sebaiknya aku di sini saja, menunggu. Menunggu apa di sini? Tak ada yang dapat kuharapkan. Apakah aku harus menunggu Anjani di sini? Lalu berapa lama? Oh, Anjani, di manakah di kau saat ini? Penjaga duduk termenung. Nasi di depannya belum selesai dimakannya. Dia terbayang saat malam dia meninggalkan gadis itu di dalam goa kecil di kaki Merapi. Kakang Rama, aku takut, Kakak. Aku tidak berani di sini sendirian. Aku ikut, Kakak. Jangan takut, Nimas. Di sini tak ada apa-apanya. Tak ada binatang buas. Percayalah, kau tidak akan pernah mendapat musibah di sini. Tapi, Kakak, apakah di sini tidak ada ularnya? Kenapa kau masih takut dengan ular, Nimas? Kau berani menghadapi Tatu yang bisa bergerak dan bisa membunuh. Kau punya senjata, kan? Iya, Kakak. Tapi... sudahlah, Anjani. Kau tunggulah di sini. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Iya, Kakak. Pergilah, Kakak. Aku akan menunggumu, Kakak. Aku akan menunggu. Meskipun kau tidak kembali lagi kemari. Pergilah. Dia ingin menungguku meskipun aku tidak kembali. Tapi kenyataannya, dia kini tak ada lagi di tempatnya. Oh, kemanakah dia? Anjani, kasihan kau. Aku tidak tahu sedang apa kau saat ini. Rama Penjaga menatap ke arah orang-orang yang hilir mudik di jalanan. Dia melihat kehidupan yang baru pada wajah-wajah orang itu. Dia melihat para petani yang berjalan dengan paculnya. Sekarang kemana aku harus mencarinya? Sekian pekan aku berjalan menyusuri desa-desa, namun tak aku temukan Anjani. Haruskah aku menunggunya di sini? Sebaiknya aku cari di rumah penduduk desa yang kukenal. Semoga saja mereka masih hidup dan aku bisa menumpang di rumah mereka. Gusti, aduh, karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu, duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet paras.
Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Belis salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Tak lama kemudian Rama Penjaga sudah berada di depan rumah yang ditujunya. Seorang perempuan setengah baya menyambutnya. Perempuan itu tampak gembira. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi. Oh, nak Mas Rama Penjaga toh. Mari silakan masuk. Ayo kita bicara di dalam. Terima kasih, Bibi. Nak Mas, apakah kamu itu sengaja tinggal di sini, tidak ikut pasukan kembali ke Merak Jingga? Iya, Bi. Berarti pasukan Mataram dan orang-orang Merak Jingga sudah masuk kemari, dan mereka sudah pergi. Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Bukankah di Merak Jingga kau akan mendapatkan apa yang kau cari? Aku ingin bertemu dengan orang-orang di sini dulu, Bibi. Aku rindu dengan mereka. Sekian lama aku meninggalkan desa ini, hidup dalam pelarian. Kenapa Bibi menangis? Apa yang membuat Bibi bersedih? Nak Mas seorang pemuda yang hebat, memiliki ilmu silat. Jadi Nak Mas bisa lepas dan melarikan diri dari orang-orang Rakai Mahisa. Tapi kami, Nak Mas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah sekarang aku ini. Lihat, aku sendirian sekarang ini, Nak Mas. Bibi tinggal sendiri. Lalu pamanmu ditangkap oleh prajurit Rakai Mahisa, lalu diperkerjakan dengan paksa, membangun rumah-rumah yang besar seperti rumah Kuni dan rumah Kidemang di tengah desa sebelah sana itu, Nak Mas. Pamanmu sudah tua. Dia akhirnya mati karena kelelahan. Bayangkan penderitaannya, Nak Mas. Lalu di mana Ratri, Bibi? Ratri, putriku yang malang. Sebenarnya aku bisa menyelamatkan putriku, tapi ada yang benci melihat kecantikan putriku. Mereka iri, lalu mengabarkannya pada pihak prajurit. Akhirnya Ratri diambil oleh penguasa di sini. Dia dibawa kepada perwira Pratisara. Lalu di sana putriku diperlakukan tidak semestinya. Setelah itu dia disimpan di rumah Kuning. Dan para pengunjung memperlakukannya dengan sesuka hati mereka. Akhirnya Ratri bunuh diri. Putriku yang malang, dia menderita oleh kekejaman prajurit Rakai Mahisa, Nama. Kasihan Paman dan Ratri. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak bermaksud membuat Bibi bersedih. Oh ya, Bibi, apakah orang yang menceritakan tentang Ratri pada prajurit Rakai Mahisa itu kini masih ada di desa ini? Entahlah, Nak Mas. Aku tidak tahu.
Karena sejak itu aku tidak pernah keluar rumah. Aku selalu menangis dan menangis. Hari-hariku kuhabiskan hanya untuk menangis. Tak ada kegembiraan. Sekarang aku bahagia. Ya, karena pasukan Rakai Mahisa bisa hancur dan orang-orang tertawan. Semoga saja penguasa Merakjingga memberikan hukuman yang setimpal untuk mereka. Iya, aku mengerti perasaan Bibi. Apakah Bibi tahu nama penjilat Rakai Mahisa itu? Orang-orang desa ini menyebut dan mengenalnya sebagai Juragan. Dia itu memiliki sawah dan ladang yang cukup banyak. Dan itu semua adalah hasilnya merampas sawah penduduk. Dia benci pada kami karena pamanmu tak mau menjual sawahnya padanya. Lalu dia melaporkan semuanya pada perwira Pratisara. Ya, semua orang desa ini kenal dengan Juragan Ringkih. Ringkih, dia jadi juragan sekarang. Iya. Kurang ajar. Sejak dulu dia tidak pernah mengubah sifat penjilatnya. Rupanya dia terlalu pintar sehingga dia bisa bertahan hidup dan menjadi kaya. Baiklah Bibi, aku akan ke rumah. Oh jangan nak Mas, jangan. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji,